Kita lanjutkan ke hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum acara pidana. Apa pengertian hukum pidana formil atau hukum acara pidana? Kemarin sudah saya sampaikan, hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah peraturan yang berisi bagaimana cara menegakkan hukum pidana material. Jadi kalau tidak ada hukum pidana formil, tidak ada hukum acara pidana, hukum pidana material tidak bisa ditegakkan. Seperti kemarin saya contohkan, ada orang melakukan pencurian, terus mau diapakan? Tidak ada pengaturannya dalam hukum pidana material. Maka untuk menegakkannya, itu ada di dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Nah, secara lebih rinci, bisa diartikan pula sebagai keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana. Baik mengatur institusi kelembagaannya, jadi institusi kelembagaan dalam peradilan pidana, ada polisi, ada jaksa, hakim, maupun prosedur penyelesaian perkaranya, yang meliputi proses pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, sampai pada pelaksanaan putusan pidana. Ini hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Jadi yang diatur dua. Yang pertama terkait dengan institusi penyelenggara peradilan pidana. Yang kedua yang diatur adalah prosedur penyelesaian perkara pidana. Ini di dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Ya, beda ya antara laporan dan pengaduan. Nanti secara lebih rinci akan dipelajari dalam mata kuliah hukum acara pidana. Apa fungsi hukum pidana formil? Fungsi hukum pidana formil yang pertama adalah mencari dan menemukan kebenaran material. Nanti akan saya sampaikan. Beda dengan hukum acara perdata. Kalau hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran material. Kalau hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Nah, nanti akan saya sampaikan. Kemudian, fungsi hukum pidana formil adalah terkait dengan pengambilan keputusan oleh hakim. Jadi hakim bisa mengambil keputusan karena ada hukum pidana formilnya. Bagaimana hakim bisa mengambil keputusan kalau tidak ada hukum pidana formil atau hukum acara pidananya, yang di dalamnya diatur mengenai proses pembuktian dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, fungsi hukum pidana material terkait dengan pelaksanaan putusan yang telah diambil. Jadi bagaimana setelah hakim memutus, maka selanjutnya itu prosedurnya sesuai dengan yang diatur dalam hukum pidana formil. Nah, misalnya setelah putusan diambil, itu masih ada kesempatan bagi terpidana untuk melakukan peninjauan kembali, untuk meminta grasi atau pengampunan pula dari presiden, dan seterusnya. Ini fungsi hukum pidana formil. Jadi yang pertama mencari dan menemukan kebenaran material, yang kedua pengambilan keputusan oleh hakim, dan yang ketiga pelaksanaan putusan yang telah diambil. Jadi rangkaian proses dalam hukum pidana formil kan nanti berujung kepada pengambilan keputusan oleh hakim. Kemudian setelah itu baru pelaksanaan putusan yang telah diambil. Ya, tadi saya sampaikan hukum acara pidana itu berbeda dengan hukum acara perdata. Hukum acara pidana itu mencari, menemukan kebenaran material. Apa itu kebenaran material? Kalau di dalam hukum acara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil. Apa itu kebenaran formil? Kebenaran yang hanya didasarkan pada formalitas-formalitas hukum.
Hakim hanya menitik beratkan atas pembuktian mana yang lebih kuat antara alat bukti yang diajukan di persidangan. Jadi hanya adu alat bukti di mana hakim nanti ketika memutus akan menilai mana alat bukti yang lebih kuat. Nah, misalnya dalam hukum acara perdata itu ada akta otentik yang merupakan alat bukti yang tidak bisa disimpangi. Misalnya akta notaris, itu merupakan alat bukti yang bersifat otentik. Dengan itu saja hakim bisa menjatuhkan putusan. Tapi kalau dalam hukum acara pidana, yang dicari itu bukan kebenaran pada formalitas-formalitas hukum, tetapi kebenaran material, yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. Jadi yang dicari itu adalah kebenaran hakiki, kebenaran yang sesungguhnya. Karena itulah maka di dalam hukum acara pidana diperlukan suatu keyakinan hakim atas alat bukti yang telah diberikan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat. Ya, jadi harus ada keyakinan hakim atas alat bukti yang telah diberikan oleh para pihak. Ini kalau dalam hukum acara pidana mestinya bukan penggugat dan tergugat ya. Antara pihak jaksa penuntut umum dengan pihak terdakwa. Dari pihak jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa. Jadi harus ada keyakinan hakim. Maka di dalam hukum acara pidana, 2 alat bukti plus 1 keyakinan hakim. Kenapa? Karena yang dicari adalah kebenaran material, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki, bukan hanya kebenaran yang bersifat formalitas-formalitas belaka. Ini kebenaran formil dengan kebenaran material. Sekarang kita masuk ke asas-asas pokok hukum pidana formil. Di dalam hukum pidana formil juga ada asas legalitas. Tapi maknanya beda dengan asas legalitas di dalam hukum pidana material. Asas legalitas dalam hukum pidana formil adalah setiap perbuatan pidana harus dituntut di muka pengadilan tanpa melihat siapa pelakunya. Jadi ketika ada perbuatan pidana, maka harus dituntut di muka pengadilan tanpa melihat siapa pelakunya. Mau dia warga negara ataukah bagian dari penguasa atau pemerintah. Yang kedua, ada asas oportunitas, di mana jaksa agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana demi kepentingan umum. Nah, di dalam hukum acara pidana ada istilah deponering atau pengesampingan perkara pidana oleh jaksa agung. Untuk apa? Untuk kepentingan umum. Jadi kalau menurut jaksa akan lebih maslahat ketika perkaranya dikesampingkan, maka akan diberikan deponering. Ini kewenangan dari jaksa agung sebagai implementasi dari asas oportunitas. Yang pernah diberikan deponering itu misalnya pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Trianto. Yang dulu banyak diberitakan oleh media massa mereka telah dikriminalisasi oleh koruptor yang melakukan fight back atau serangan balik. Melakukan fitnah secara bertubi-tubi dengan otaknya Anggodo Wijoyo. Maka setelah dibuka oleh Pak Mahfud,
di Mahkamah Konstitusi diperdengarkan penyadapan yang menunjukkan kalau ada rekayasa kasus. Maka demi kepentingan umum, sekalipun dua pimpinan KPK itu sudah dijadikan tersangka oleh kepolisian, maka setelah dilimpahkan ke Kejaksaan, Jaksa Agung mengeluarkan deponring atau pengesampingan penuntutan perkara pidana demi kepentingan umum. Kemudian, ada asas sidang terbuka untuk umum. Setiap persidangan harus dapat disaksikan oleh umum. Tidak ada larangan untuk menghadiri dan menyaksikan persidangan sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan. Maka di awal persidangan, hakim harus menyatakan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tetapi ini ada pengecualian. Pengecualinya hanya ada dalam dua hal. Yang pertama, dalam hal pelaku tindak pidananya adalah anak atau seseorang yang belum berusia 18 tahun. Maka sidangnya dinyatakan tertutup untuk umum. Jadi sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Yang kedua, dalam perkara delik kesusilaan atau yang menyangkut porno. Kenapa? Karena bisa mempermalukan korban, selain itu juga bisa menjadi pelajaran yang tidak baik bagi masyarakat. Misalnya dalam kasus perkosaan, bagaimana jadinya kalau sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum? Maka korbannya bisa menjadi secondary victim atau korban untuk kedua kalinya ketika dalam persidangan dia justru terpojok karena dipermalukan di muka publik. Karena itu maka sidangnya dinyatakan tertutup untuk umum. Jadi dibuka tetapi dinyatakan tertutup untuk umum. Hanya untuk dua hal tadi. Jadi yang pertama untuk tindak pidana yang pelakunya anak, yang kedua untuk tindak pidana atau delik kesusilaan. Kemudian ada asas yang sudah sangat dikenal, yaitu asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah van gewich. Jadi tidak boleh orang baru ditangkap, orang baru menjadi tersangka, orang baru menjadi terdakwa, sudah dianggap bersalah. Maka di pengadilan dia harus diposisikan sebagai orang yang tidak bersalah. Makanya yang melakukan penuntutan adalah jaksa penuntut umum sekaligus dibebani untuk melakukan pembuktian. Kenapa? Karena dianggapnya tidak bersalah. Maka tidak bisa dia dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Nah, sekalipun ini ada pengecualiannya. Kan beban pembuktian mestinya ada pada jaksa penuntut umum, karena dia yang menuntut. Siapa yang menuntut, maka dia buktikan. Tapi dalam kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, itu ada pembalikan beban pembuktian. Atau reversal burden of proof. Ini sebagai lex spesialis. Jadi yang dibebani untuk membuktikan bukan jaksa penuntut umum, tetapi yang dibebani justru terdakwa. Hei, kamu buktikan kalau kamu tidak bersalah. Hei, kamu buktikan kalau harta yang kamu miliki itu bukan diperoleh dari tindak pidana. Ya, itu berarti apa? Menganggap seolah-olah terdakwa sudah bersalah. Maka dia harus buktikan tidak bersalah. Ini penyimpangan terhadap asas praduga tidak bersalah. Maka penyimpangannya itu berarti sebaliknya asas praduga bersalah atau presumption of guilt.
Nah, sama dengan media massa juga tidak boleh menghakimi seseorang yang belum diputus oleh pengadilan sebagai orang yang bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Orang baru menjadi tersangka atau terdakwa kok sudah dibilang koruptor, itu namanya pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Jadi bukan hanya berlaku di pengadilan, tapi juga berlaku pula di luar pengadilan seperti untuk pekerja pers. Jadi melanggar kode etik kalau ada wartawan yang melanggar asas praduga tidak bersalah. Kemudian ada asas ius curiano fit. Hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Hakim wajib melakukan penemuan hukum dengan menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Jadi tidak boleh hakim menolak mengadili perkara dengan alasan enggak ada hukumnya kok. Nah, tapi hakim tetap harus mengadili. Kalau dianggap tidak ada hukumnya, maka hakim harus melakukan penemuan hukum dengan menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian ada asas nebis in idem. Seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama. Jadi kalau dia sudah diadili dalam satu kasus tertentu, diputus oleh pengadilan, maka dia tidak bisa lagi diadili untuk kasus atau perkara yang sama. Misalnya orang mencuri, kemudian diproses di pengadilan, kok hakim memutus bebas sampai berkekuatan hukum tetap. Ya sudah, dia tidak boleh lagi diadili untuk kedua kalinya dalam kasus atau perkara yang sama. Tapi kalau perkaranya beda boleh. Misalnya objek yang dicuri itu lain. Atau waktunya berbeda. Itu kan berarti tidak sama. Jadi tidak melanggar asas nebis in idem. Untuk apa asas nebis in idem? Untuk kepastian bagi orang yang menjadi terdakwa kalau sudah sampai pemeriksaan di pengadilan. Jadi kalau sudah diputus hakim, ya sudah kan, dia sudah mendapatkan kepastian. Tapi kalau tidak ada asas nebis in idem, kapanpun dia bisa diadili lagi dalam perkara yang sama. Akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seseorang. Nah, sekarang apa sumber pokok hukum pidana formil? Jadi di Indonesia pernah berlaku HIR atau Het Herzijne Inlandsreglement. Tapi hanya diberlakukan terbatas untuk wilayah Jawa dan Madura. Kan dulu pada masa kolonial ada pembagian wilayah Jawa dan Madura dan di luar Jawa dan Madura. Maka hukum acara yang berlaku pada saat itu, pada masa kolonial, untuk wilayah Jawa dan Madura adalah HIR. Sedangkan di luar itu yang berlaku adalah Reglement for de Buitengewesten atau RBG. Jadi kalau di wilayah Jawa dan Madura ada HIR, sementara untuk luar wilayah Jawa Madura yang berlaku adalah RBG. Kemudian tahun 48 HIR diganti namanya menjadi Reglements Indonesia yang diperbarui atau RIB. Berarti yang berlaku saat itu adalah dua. Terjadi dualisme hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Baru dilakukan unifikasi tahun 51. Unifikasi artinya apa? Dualisme tadi disatukan. Sehingga baik untuk Jawa Madura maupun luar Jawa Madura yang berlaku satu. Unifikasi itu dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 51. Jadi yang berlaku hanya satu. Apa yang berlaku? Yang berlaku adalah HIR atau RIB untuk seluruh wilayah Indonesia sampai dengan tahun 1981. Nah, barulah tahun 81 Indonesia punya hukum acara pidana sendiri yang dibuat oleh anak bangsa. Yang sekarang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi beda dengan KUHP yang sampai sekarang kita gunakan merupakan warisan kolonial Belanda, kalau KUHAP itu sudah merupakan karya anak bangsa. Karena dibuat tahun 81 setelah Indonesia
merdeka. Nah, 31 September 81 disahkan Undang-Undang 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana yang menggantikan HIR. Kalau HIR ini warisan kolonial Belanda. Mulai 81 sudah diganti dengan KUHP. Nah, sumber pokok hukum pidana formil yang berlaku saat ini adalah KUHP. Jadi sumber pokok hukum pidana material itu KUHP, kalau sumber pokok hukum pidana formil itu KUHP. Meskipun masih memungkinkan adanya undang-undang di luar KUHP yang mengatur hukum pidana formil, sehingga berlaku asas lex specialis terhad legi generalis. Tapi kalau tidak diatur secara khusus, maka harus merujuk kepada hukum induknya, yaitu KUHP. Apa latar belakang lahirnya KUHP? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, KUHP ini lebih memberikan jaminan pemenuhan hak asasi manusia. Karena ketika merujuk pada HIR, itu banyak terjadi penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Karena menurut HIR, orang yang diperiksa, baik sebagai tersangka ataupun terdakwa, diposisikan sebagai objek. Sehingga seringkali menjadi sasaran kekerasan dari aparat penegak hukum. Maka menurut KUHP diubah. Mereka yang diperiksa itu bukan objek, tetapi subjek yang di dalamnya melekat hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi diperlakukan secara manusiawi, maka di KUHP itu prosedur pemeriksaan sangat ketat. Ini untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia dari orang yang diperiksa. Nah, sekalipun kalau di polsek-polsek itu masih ada kekerasan terhadap orang yang diperiksa. Itu sisa-sisa budaya ketika masih memberlakukan HIR sebelum ada KUHP. Diselomot puntung rokok misalnya, atau kakinya digiles pakai kaki meja atau kaki kursi, itu sampai dia mengaku. Itu di beberapa polsek ditemukan masih ada. Kemudian jaminan bantuan hukum dan ganti rugi. Jadi tersangka, terdakwa diberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum serta ganti rugi apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Misalnya apa? Salah tangkap. Di Indonesia beberapa kali terjadi salah tangkap, bahkan ada yang sampai diputus oleh pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan pidana. Dia dipenjara. Kalau Anda masih ingat, mungkin Anda masih SMP mungkin ya, kasus Rian yang terjadi di Jombang, Jawa Timur. Jadi Rian itu melakukan pembunuhan terhadap banyak orang. Nah, salah satunya yang menjadi korban pembunuhan itu bernama, lupa saya namanya itu. Ya, katakanlah si A gitu. Kemudian di lokasi di mana si A dikuburkan itu ada sendal. Ya, akhirnya sendal itu ditelusuri milik siapa? Milik 2 orang. Akhirnya 2 orang itu diduga sebagai pelakunya, sampai di pengadilan dia diputus sebagai pembunuh dari orang yang si A yang tadi dikubur itu. Akhirnya kemudian mencuat kasus Rian, dan akhirnya Rian mengaku salah satu yang dibunuh itu adalah si A tadi. Salah tangkap, sudah telanjur dia dipenjara. Maka ada jaminan dalam KUHP untuk mendapatkan ganti kerugian. Sekalipun ketika itu ganti kerugiannya sangat tidak memadai karena masih digunakan nilai uang lama. Yang ketiga, sudah ada kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum karena diseragamkan sesuai dengan pengaturan di dalam KUHP. Ketika masih HIR, maka antara aparat penegak hukum yang satu dengan yang lain itu tidak seragam sikap dan tindakannya dalam melakukan penegakan hukum. Maka standarnya disamakan oleh KUHP.
Ini terkait dengan sumber pokok hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81.